Percaya kalau engkau berfirman, sesuatu yang ajaib akan terjadi dalam kehidupan kami. Dan kalau engkau berfirman, itu mengubah akan kehidupan kami, membuat kami dibaharui dan hidup kami mulai hari ini tidak akan pernah sama lagi. Karena engkau yang mengubah kami. Hamba berdoa demi nama Tuhan Yesus, tidak satu pun yang tidak diubah oleh Allah kami. Semua kami akan tinggalkan tempat ini sebagai pribadi yang diubah oleh Tuhan. Engkau berbicara, engkau buang semua kebingungan dalam diri anak-anakmu Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus. Dan semua yang mengasihi Yesus berkata, amin. Nah, sebelum duduk seperti biasa, lihat orang di sebelah kanan kirimu, katakan, Anda sangat kerennya luar biasa pada hari ini. Haleluya. Silakan duduk. Beberapa waktu yang lalu, saya membaca sebuah tulisan artikel dari seorang hamba Tuhan dari majalah Kenneth Copeland Ministry. Judulnya adalah The Law of Reciprocity. Nah, apa artinya hukum itu? Itu hukum, namanya hukum reciprocity. Nah, itu artinya apa? Jadi begini, saudara. Kalau kita melihat ada orang yang kita hormati dan kita kasihi, dan orang itu punya visi dari Tuhan tertentu, lalu kita dengan segenap hati mendukung visi itu sampai jadi kenyataan, maka pada akibat daripada semuanya itu, Tuhan akan memberkati kita, sehingga visi yang Allah berikan pada kehidupan kita itu akan digenapi. Nangkap ya? Jadi dengan membantu visinya orang lain, yang kita tahu ini orang tulus, ini orang jujur, ini orang sungguh-sungguh serius dengan Allah, kita mendukung visinya, lalu pada akhirnya visi yang Allah berikan dalam hidup kita akan tergenapi. Dengan cara kita menolong visinya orang lain. Malam hari ini, seperti tadi pagi, saya mau ngajar sesuatu yang penting sekali. Ini hal baru. Dan saya ingin mempraktekkan dalam kehidupan saya, sudah saya mulai praktekkan. Nah, saya minta Anda perhatikan baik-baik apa yang saya mau bagikan pada sore ini. Karena ini hal yang baru, supaya tidak terjadi kebingungan atau confusion. Oke? Dan kalau Anda berani ngikuti, saya mau ajak Anda gila-gilaan dalam Tuhan. Tapi Anda harus beriman, Anda harus percaya. Nah, kalau ini terjadi, ini yang saya rindukan, saudara. Tahun depan, tahun 2001, kita semua akan jadi penuai-penuai yang gila-gilaan. Tadi sore Tuhan ngomong sama saya gini. Aku jadiin kamu itu apa? Mesin penuai. Mesin penuai, tahu mesin? Itu bukan cuma orang satu bawa sabit, mesin. Terus dia bilang, lihat yang kamu bisa buat di dalam aku. Itu mesin penuai itu kalau kerja, ribuan orang bawa dalam kerajaan surga. Puluhan miliar bawa kerajaan surga. Bayangin, itu mesin, saudara. Kalau cuma nyabiti sedikit, kalau mesin. Nah, tapi kita harus ngerti dasar firman-Nya. Bagian dari apa yang saya mau sampaikan itu adalah ini, saudara. Saya terus terang ini bergumul cukup lama ya. Saya tidak menutup mata melihat banyak orang Kristen mengalami kesulitan dalam hal keuangan. Itu realita, itu fakta yang saya lihat di banyak tempat, di banyak pribadi. Dan itu saya bertanya, Tuhan, kenapa ya ketika kesulitan datang, masalah melanda, kenapa masih banyak orang Kristen yang kena akibat atau kesulitan dalam hal keuangan? Dan saya sebagai gembala, saya kan nggak bisa tutup mata dengan pergumulan yang saya lihat dalam kehidupan beberapa saudara. Saya berkata, nggak beriman, nggak bisa gitu. Dan bagian yang saya tahu, bagian yang paling besar sebetulnya, yang Tuhan berikan dalam hidup saya itu begini, saudara. Itu saya itu seperti dibawa Tuhan dalam sebuah laboratorium. Lalu orang berkata begini, Pak, ini ada masalah ini. Cariin dong obatnya. Saya akan bisa begitu efektif kalau dimasukkan di lab. Kemudian saya mesti cari dari firman ini. Apa yang jadi solusinya untuk anak-anak Tuhan ini. Nangkep, saudara? Yang penting itu solusi firman-Nya ini loh dalam kehidupan kita. Nah, saya diajari Tuhan sesuatu yang menarik. Saya belum pernah khotbahkan di gereja ini. Dan belum pernah saya buat seperti yang saya buat hari ini. Tapi saya sebagaimana tadi pagi saya beri kesempatan jemaat yang tadi pagi datang
untuk mengalami Tuhan dengan luar biasa, sore ini bagian saudara. Nah, saya minta Anda dengerin baik-baik dengan seksama karena ini membutuhkan akan penjelasan yang lebih rinci rupanya. Dan sehingga tidak ada orang yang bingung dengan ini. Saya mau tanya, siapa yang sungguh-sungguh hidupnya ingin diberkati Tuhan? Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Serius banget. Alright. Sekarang mari kita lihat beberapa bagian firman Tuhan. Kenapa orang-orang Kristen kena masalah keuangan? Lihat Lukas pasal 16. Injil Lukas pasal yang ke-16. Ayat 1 dan ayat yang kedua. Lukas 16 ayat 1 dan ayat yang kedua. Tadi sore saya ngobrol dengan Ibu Indri lewat telepon. Saya sudah khotbah berapi-api tentang bagian ini. Dan dia semangat sekali. Dia wow. Nah, hari ini kalau Anda bisa wow. Luar biasa. Setelah wow, dia memberikan saran kepada saya bagus sekali. Dia tanya, itu BMW-nya nggak mau ditabur di Sakura nomor 1? Dan Anda menuai seri 5. Belum disuruh Tuhan. Soalnya cari di Mawar gak dapat, cari Sakura dia rupanya. Alright. Lukas 16 ayat 1 dan 2. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang apa? Bendahara. Bahasa Inggrisnya steward atau pengelola. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya, milik tuan itu. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Nah, dengar baik-baik saudara, ini masalah. Dengan kata lain, si bendahara ini dipecat. Kesalahannya apa? Dia menghamburkan harta milik tuannya. Saya perhatikan ya, beberapa tahun sebelum Krismon ini melanda negara ini, ada banyak pengusaha Kristen yang sepertinya membantu banyak pekerjaan Tuhan. Tapi sebetulnya yang dia bantu itu bukan berdasarkan apa yang Tuhan perintahkan. Dan tidak seperti yang Tuhan mau. Mereka mengelola bisnisnya, usahanya, seperti miliknya sendiri. Jadi berbuat apapun tergantung suka tidak suka. Kalau dia merasa aman, dia kerjakan. Merasa berbahaya, tidak dikerjakan. Walaupun mungkin hatinya tahu, Allah mau itu. Dengan kata lain, dia gunakan akan apa yang Allah percayakan dalam dirinya semaunya sendiri. Saya mau ingatkan semua kita, bahwa kita tidak memiliki apapun yang ada dalam kehidupan kita hari ini. Semua yang kita ada sekarang ini adalah milik Tuhan. Kita hanya pengelola dari apa yang Allah percayakan kepada kita. Kalau ini bisa masuk di hati saudara, cara melihatmu akan berbeda. Orang kebanyakan ribut ya, Pak, perpuluhan itu dari mana? Dari gross, atau dari net, atau dari supernet, atau dari net. Saya berkata, kalau kamu ngerti, semua yang engkau punya itu miliknya dia, nggak usah ribut sebetulnya. Karena toh engkau itu hanya ngelola. Begitu engkau pakai sendiri, engkau hamburkan sendiri, engkau berurusan dengan yang empunya kekayaan itu. Nah, kalau kita diberi Tuhan kepercayaan, ada bisnis, ada pekerjaan, kita memakai semau kita. Dengar baik-baik saudara. Sama dengan kita menghamburkan apa yang menjadi miliknya Allah. Nanti pada titik kulminasi tertentu, titik puncak tertentu, Allah akan berkata, aku nggak bisa percaya lagi dengan kamu. Disitulah saat Tuhan berkata, selesai tugasmu, Anda dipecat, itulah saatnya, itu pintu anugerah keuangan tiba-tiba berhenti. Lalu kita mulai kolaps, saudara. Dan kita berkata, loh Tuhan kok begini? Tadinya kan luar biasa, karena kita menggunakan uang Tuhan semau kita sendiri. Nah, sikap ini akan tercermin begini saudara ya. Kalau Anda dan saya melihat kata persembahan atau apapun yang intinya diminta oleh Allah, lalu kita timbul perasaan tidak suka di hati kita. Perasaan marah, perasaan curiga, perasaan ketakutan. Itu tanda bahwa kita masih belum tahu
bahwa yang kita ada ini bukan milik kita, tapi miliknya Dia. Coba buka Matius 25, ayat 24 dan 25. Matius pasal 25, ayat 24 dan 25. Ini cerita tentang talenta. Ada yang diberi 5, diberi 2, diberi 1. Yang 5 jadi 10, yang 2 jadi 4. Yang 1 dia simpan, dia timbun dalam tanah. Nah, saya mau bacakan dulu ayat 24 dan 25. Lalu saya akan bacakan terjemahan dari The Living Bible. Dikatakan, kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan. Now, The Living Bible mengungkapkan dengan terjemahan yang agak tajam sekali. Hamba ini berkata begini, Sir, I was afraid, aku ini takut Tuan, you would rob me of what I earn. Engkau akan merampok hasil kerjaku. Dia berkata, Tuhan, aku takut nih. Kalau engkau berikan aku 1 talenta, ntar aku kerjakan, hasilnya engkau ambil. Kan aku yang ngerjain. Dia berkata, aku takut lo ngerampok aku. Dia berkata, I was afraid you would rob me of what I earn. Aku takut engkau ngerampok apa yang aku kerjakan. Jadi kalau Anda merasa Tuhan suka merampok hasil kerjamu, kan banyak orang berkata gini, gereja ini enak-enakan, awake dhewe kon kerja, perpuluhannya kon ngeki. Betul nggak? Pernah dengar orang ngomong itu? Persis hamba yang jahat omongannya. Dia belum menyadari bahwa semua yang kita punya adalah Tuhan yang punya. Taman Eden, saudara, tidak pernah diserahkan kepada Adam dan Hawa. Disuruh hanya mengusahakan dan memelihara. Tetap Tuhan yang punya. Buktinya, waktu mereka berdosa, Tuhan ngusir mereka. Nah, kalau diserahkan Adam dan Hawa, begitu mereka berdosa, mereka ngusir Tuhan. Ngerti gak, saudara? Yang punya kan yang ngusir. Masa ada tamu datang ke rumah Anda, mertamu berkata, saya mertamu di sini ya, minta minum dong, saya kasih minum. Nah, sekarang tuan rumah pergi. Ini kan orang nggak genah, saudara. Yang merasa memiliki, yang berhak ngusir. Itu hanya di dagelan yang nggak begitu, saudara. Tuhan yang punya Taman Eden, makanya Allah ngusir mereka, bukan Tuhan diusir. Nah, kalau Eden diberikan Adam Hawa, maka Alkitab akan berkata, maka Adam kemudian mengusir, menghardik Tuhan. Nah, itu karena haknya dia. Tapi Taman Eden tidak pernah diberikan kepada manusia, hanya mengusahakan dan memelihara. Allah yang tetap punya, sehingga waktu mereka melanggar perintah Tuhan, Allah yang punya hak ngusir mereka. Nah, ada orang-orang yang merasa bahwa ini milikku, salah. Ulangan mengatakan bahwa Tuhanlah yang memberikan kita kuasa untuk memperoleh kekayaan, the power to get wealth. Ngerti, saudara? Nah, kalau ini diberikan Tuhan kuasanya, itu oleh karena Dia mau kita diberkati. Tapi kalau kita diberkati bukan karena kekuatan kita, tapi Tuhan yang membuat kita memiliki yang sekarang kita ada. Coba buka ya, Ulangan 8. Ayat 17 dan 18. Ini kesalahan dari hamba yang jahat ini, saudara. Sudah dapat cuma 1, curiga lagi sama Tuhan. Habis, saudara, kalau begini. Ulangan 8, ayat 17 dan ayat yang ke-18. Lihat tegas sekali. Dikatakan begini. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab, dengerin, Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan atau kuasa untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Jadi kalau kita ini kerja, kita berhasil diberkati keuangannya, bukan karena kekuatan tangan kita. Allah yang memberikan the power to get wealth. Kuasa untuk memperoleh kekayaan.
Nah, hamba yang jahat ini berkata, kamu ngerampok, ini kan hasil kerjaku. Dia tidak mengerti hasil kerjanya pun karena Allah memberikan dia kuasa untuk memperoleh kekayaan. Nah, kenapa banyak pengusaha Kristen kolaps, saudara? Kena krismon di antaranya menurut saya. Karena mereka menggunakan uang yang Allah percayakan semaunya sendiri. Kelihatannya sih dermawan sekali, nolong sana, nolong sini. Tapi secara keseluruhan kalau dilihat, dia jadi tuan atas harta yang Allah percayakan. Dia bukan bendahara yang baik. Nangkap saudara? Dipecat habis saudara. Atau dikurangi haknya, didropkan pangkatnya, jatahnya jadi sedikit sekali. Dan ini terjadi di mana-mana. Karena orang tidak mengerti, kita nggak punya apa-apa. Semua Tuhan yang punya. Nah sekarang pertanyaannya kan begini, oke Pak, sekarang sudah ngerti lah itu. Cuma ini kondisiku kayak begini sekarang. Nah sekarang saya mau ngajari Anda. Nanti dari firman Tuhan ini dua hal. Kalau sekarang Anda ngalami kesulitan keuangan. Anda ingin tembus toh. Jebol ini ya. Anda mau ini. Yang kedua. Ada orang-orang yang berkata, Pak. Saya utang sudah nggak punya. Saya sudah nggak punya utang. Tapi saya mau next level dong Pak. Income saya sudah bagus ini. Tapi kalau bisa next level. Kan saya bisa jadi berkat lebih gede lagi. Amen. Jadi ini berlaku untuk dua sisi. Satu sisi kalau Anda mengalami kesulitan, Anda praktekkan cara yang nanti Alkitab ajarkan. Atau Anda sudah lepas dari kesulitan, Anda mau next level. Anda boleh praktekkan cara yang sama. Hari ini keluarga kami juga lakukan yang sama. Kami tulis satu jumlah yang saya berkata besar. Tapi saya rasa saya imannya kalah dengan beberapa saudara. Jemaat kami ini lebih hebat-hebat dari pendetanya. Dan itu membuat saya bersyukur. Alright. Saudara siap ya? Sekarang buka Kejadian pasal 47. Nah sebelumnya saya mau ceritakan sejarahnya kenapa saya sampai nemuin pewahyuan ini. Itu bukan sedang berdoa lalu hadirat Allah datang. Dan Tuhan berkata, hai anakku, inilah firmanku. Saya hari Kamis itu diajak makan soto Madura di Kelapa Gading. Soto itu urapannya tebel loh saudara. Makanya sukalah makan soto itu. Saya lagi makan, di tengah-tengah makan itu nasi belum habis, Tuhan bicara. Dan dia ngomong sesuatu yang kuat. Saya langsung ngomong sama yang punya rumah, karena orang Kristen saya bilang, pinjam Alkitab. Dia berikan saya Alkitab, mereka ini ada 2 orang yang ikut dengan saya makan. Bingung ini loh, nyari apa? Saya nggak ngomong dengan mereka. Saya cari di Alkitab sampai saya temu. Dan waktu ketemu Tuhan bicara sesuatu. Dan ini yang saya mau bagikan buat Anda. Siap ya? Kejadian 47. Ini pewahyuan di warung soto ini keluarnya saudara. Tapi kualitinya luar biasa. Kejadian 47 ayat 13. Ini pelajaran pertama mendengar suara Tuhan saudara. Kalau Anda mau ikut kelasnya, inilah pertama-tama adalah datanglah ke warung soto. Bukan. Kejadian 47 ayat 13 mulai. Judulnya Tindakan Yusuf. Kalau saya minta Anda garis bawahi ya, supaya Anda nanti di rumah belajarnya bisa ngikutinya enak. Di seluruh negeri itu tidak ada makanan, sebab kelaparan itu sangat hebat, sehingga seisi tanah Mesir dan tanah Kanaan lemah lesu karena kelaparan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala uang yang terdapat di tanah Mesir dan di tanah Kanaan, yakni uang pembayar gandum yang dibeli mereka. Garis bawahi kata uang dan kata gandum. Dan Yusuf membawa uang itu ke dalam istana Firaun. Setelah habis uang di tanah Mesir dari tanah Kanaan, jadi pernah sampai uang aja habis, saudara. Ya, datanglah semua orang Mesir menghadap Yusuf serta berkata, berikanlah makanan kepada kami. Garis bawahi kata makanan. Mengapa kami harus mati di depanmu? Sebab tidak ada lagi uang. Garis bawahi juga kata uang yang tidak ada lagi itu. Jawab Yusuf, jika tidak ada lagi uang, berilah ternakmu. Maka aku akan memberi makanan kepadamu sebagai ganti ternakmu itu. Garis bawahi juga kata ternak dan kata makanan. Lalu mereka membawa ternaknya kepada Yusuf, dan Yusuf memberi makanan, garis bawahi lagi, kepada mereka ganti kuda, kumpulan kambing domba, dan kumpulan lembu sapi, dan keledainya.
Jadi disediakannyalah bagi mereka makanan, garis bawahi lagi kata makanan, ganti segala ternaknya pada tahun itu. Setelah lewat tahun itu datanglah mereka kepadanya pada tahun yang kedua serta berkata kepadanya, tidak usah kami sembunyikan kepada tuanku bahwa setelah uang kami habis dan setelah kumpulan ternak kami menjadi milik tuanku, tidak ada lagi yang tinggal yang dapat kami serahkan kepada tuanku selain badan kami dan tanah kami. Berhenti dulu saudara. Sampai di sini, kalau Anda perhatikan ya, dengar baik-baik. Ini kesalahan juga dibuat banyak orang Kristen. Selalu ketika mereka datang ke Yusuf, nah Yusuf itu datang ke sana karena Tuhan. Dan sistem yang dia pakai itu sistem pemberian Tuhan. Ingat, itu karena mimpinya Firaun. Dan Yusuf itu menginterpretasikan mimpinya Firaun. Jadi itu mimpi dari Tuhan. Ini sistem diterapkan oleh Allah sendiri. Tapi kesalahannya terletak pada orang-orang Kanaan dan orang-orang Mesir. Setiap kali mereka datang ke Yusuf, yang merupakan representasi daripada Allah dan sistem kerajaannya, yang diminta adalah makanan, 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 makanan. Selalu yang diminta itu gandum dan makanan, gandum dan makanan. Terus itu aja yang diminta. Nah kalau terus minta makanan, ya habis saudara. Masuk. Proses, keluarkan. Masuk, proses, buang. Masuk, proses, buang. Ya kan? Karena mereka minta apa? Makanan. Banyak orang Kristen ketika Anda mengalami kesulitan, pergumulan secara keuangan, doanya apa? Berkati aku Tuhan, berkati aku Tuhan, berkati aku Tuhan. Yang diminta berkat itu sama dengan minta makanan, saudara. Nah, Pak, apa salah? Memang tidak salah, tapi Anda hanya berpikir singkat, sesaat. Tidak memikirkan jangka panjang yang lebih luar biasa. Dan kalau terus hanya minta makanan, akan habis juga. Dan ketika habis, Anda tidak punya apa-apa lagi. Lihat uang mereka habis, ternak mereka habis, terakhir tinggal badan dijual, dan tanah dijual. Dan Yusuf ambil semuanya. Setelah habis-habisan, entek-entekan saudara. Bangkrut total, bangkrut betul habis. Nggak ada apa-apa lagi. Mereka mulai pinter. Sekalipun agak terlambat sebetulnya. Tapi tetap ini nolong. Dan ini kalau kehikmat yang mereka terima, Anda dan saya berani terapkan, luar biasa. Terus baca lagi ayat berikutnya. 19 ya. Mengapa kami harus mati di depan matamu? Baik kami maupun tanah kami. Berilah kami dan tanah kami sebagai ganti. Belilah kami dan tanah kami sebagai ganti makanan. Maka kami dengan tanah kami akan menjadi hamba kepada Firaun. Lihat, masih minta makanan lagi. Nah, sekarang lihat pada ayat berikutnya. Ini mulai pinter. Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Berikanlah apa? Benih. Garis bawahi kata benih. Supaya kami apa? Hidup dan jangan mati. Dan supaya tanah itu jangan menjadi apa? Tandus. Ini hal yang baru, saudara. Pinter. Mereka selama ini minta makanan, sudah habis semua badan dijual, tanah dijual, sadar mereka. Ini kalau habis ini nggak punya apa-apa lagi, makan lagi, habis lagi. Terus mereka minta apa? Benih. Ini yang saya mau ajarkan buat saudara. Oke ya, nanti saya jelaskan. Kita teruskan dulu. Ayat berikutnya. Lalu Yusuf membeli segala tanah orang Mesir dan Firaun. Sebab orang Mesir itu masing-masing, maaf untuk Firaun, sebab orang Mesir itu masing-masing menjual ladangnya karena berat kelaparan itu menimpa mereka. Demikianlah negeri itu menjadi milik Firaun. Dan tentang rakyat itu diperhambakannyalah mereka di tanah Mesir dari ujung yang satu sampai ke ujung yang lain. Hanya tanah para imam tidak dibelinya sebab para imam mendapat tunjangan tetap dari Firaun. Dan mereka hidup dari tunjangan itu. Itulah sebabnya mereka tidak menjual tanahnya. Berkatalah Yusuf kepada rakyat itu, pada hari ini aku telah membeli kamu dan tanahmu untuk Firaun. Kemudian ini perjanjiannya, dengerin baik-baik. Inilah benih bagimu supaya kamu dapat menabur di tanah itu. Mengenai hasilnya kamu harus berikan 1/5 bagian kepada Firaun, dan yang 4 bagian lagi itulah menjadi benih untuk ladangmu dan menjadi makanan kamu
dan mereka yang ada di rumahmu dan menjadi makanan anak-anakmu. Nah, sekarang saya mau jelaskan dulu. Saya tolong minta amplop offering kita. Satu. Ya, makasih. Saudara, tak ajari ya. Tidak ada paksaan. Anda mau gila-gilaan dengan Tuhan, ini caranya. Anda berkata, Pak, saya nggak punya nih. Oke, berhenti minta makanan. Sekarang kenapa Anda tidak mau minta benih? Loh, caranya gimana, Pak? Nah, kita ajari. Nanti kalau Anda memberikan persembahan, kalau Anda mau loh ya. Gini, Tuhan, aku minta benih. Seperti orang Mesir, minta benih. Benih itu artinya, apa yang Allah beri untuk engkau tabur. Kalau Anda makan lagi, habis, saudara. Tumbuhnya ke bawah itu, saudara. Habis betul. Dan Allah tidak akan memberikan itu. Tapi kalau Anda berkata gini, saya minta benih. Nanti kita buat limit waktu lah, sampai akhir tahun ini. Jadi kita masih punya waktu 6 bulan kan? 6 bulan, Anda berdoa gini, Tuhan, aku pengen nuai berapa? Tahun 2001 ini Anda mau nuai berapa? Gedenya tuaian yang engkau inginkan, itu menentukan benih yang mesti engkau tabur. Nangkep ya? Lalu engkau tulis namamu yang jelas, alamat yang jelas. Dan tidak ada orang nagih, tidak ada orang ngelokke, tidak ada orang ngeliat, saudara. Tidak ada, ini bukan data untuk diecer-ecer kemana-mana. Terus, tapi jangan sembarangan, saudara ya. Anda doa nanti, ukur dengan imanmu, wah aku bisa nabur sekian. Tapi kau tidak punya, tidak apa-apa. Dan setelah kau tulis, jangan mengusahakan. Sembayang tok, confession, pengakuan. Ngucap syukur, ngakui. Gak usah kerja lebih keras sampai lembur-lembur, ngapa? Kadung nabur, benih. Gak perlu. Ini benih Anda tinggal minta. Nangkep ya? Nah, kemudian setelah Anda nanti bawa persembahan, perpuluhan Anda masukkan dan sebagainya, di bagian belakang Anda tulis benih iman sampai akhir 2000. Anda tulis jumlahnya berapa. Nanti kita sembahyang, minta dengan Tuhan benih. Kita tak kasih beberapa ayat lagi, saudara. Tapi ini teknisnya. Nanti pada waktu 6 bulan terakhir ini, Anda diberi, nanti itu berkat ya, tiba-tiba akan mengalirnya ekstra. Lah begitu ekstra, jangan terus kredit panci, kredit piring, itu jangan dulu. Itu artinya Anda makan lagi. Semua yang kelihatan, kok ini kok dapat lebih banyak, hati-hati, itu benih. Tidak total Anda harus terima gelondongan, itu enggak. Tapi Anda masukkan, oke ini masuk. Ini ekstra lebih nih, masukin. Tidak usah, ketika nanti masukkan persembahan itu nggak usah tulis nama, tulis ya boleh, tapi kita nggak akan ngecek kok, saudara. Itu urusan pribadimu dengan Tuhan. Kamu nuai yang nikmatin toh kamu juga. Ya, tapi Anda tulis tuh, jangan lupa berapa yang engkau minta sampai mencapai jumlah itu. Begitu jumlahnya selesai, Anda berkata, Tuhan, udah tak tabur semua benih ini. Lihat nanti Anda nuai gila-gilaan, saudara. Sekarang gini, tak jelasin dulu ya, pakai ayat lagi supaya mudeng dan dong, saudara. 1 Samuel. Ayo lihat. 1 Samuel. Lihat pada pasal pertama. Pelan-pelan. Terus ya jangan ngawur. 300 miliar. Loh, tapi kalau imanmu nyampe ya tulisan, saudara. Tapi tidak benar di KI, Anda makan, hati-hati, kolot benih, saudara. Itu benih, itu belum bisa dimakan. Nangkap ya, ini karena gini loh. Ketika Anda minta, karena ini beberapa teman bersaksi pada saya. Tapi saya nggak terlalu ngerti sebelumnya. Mereka hanya bilang gini, Pak, kami ini kepengen memberi Tuhan. Tuhan, aku kok yang memberi sekian ya Tuhan. Itu tanpa sadar, itu sebetulnya minta benih. Ternyata itu diberkati Tuhan, sampai bisa memberi sekian. Nangkap saudara, itu kayak begitu. Nah, Anda begitu nanti Anda sehati loh, sembahyang Anda kalau nggak beriman ya nggak bisa. Anda beriman ya, itu akan Anda tiba-tiba akan terima hal yang ekstra. Loh kok ini kok lebih banyak dari yang biasanya? Bukan terus haleluya langsung Anda begini habis. Itu begitu Anda tahu itu lebih ini. Anda ngerti, oke ini benih, sampai jumlah yang kau tulis itu genap. Setelah itu masa menuai. Nah, Tuhanmu ingin berapa tergantung benihnya. Nabur sedikit, nuai sedikit. Nabur banyak, nuai banyak. Tapi jangan ngawur-ngawuran. 3 triliun, gitu, jangan. Tapi kalau iman menyandak 3 triliun, silahkan. 6 bulan 3 triliun. Wow, kita beli negara ini aja sekalian, saudara ya. Steve jadikan presiden.
Tak bisa. Nah, sekarang ini lihat akan gambarannya. 1 Samuel pasal pertama. Nah, saya akan ceritakan dulu ya ceritanya, supaya nggak usah baca semua. Ada orang laki namanya Elkana. Punya istri namanya Hana. Hana nggak punya anak, mandul. Zaman dulu kalau orang mandul, dianggap orang terkutuk. Nah, si Elkana kepingin punya keturunan. Kawin lagi, namanya Penina. Penina punya anak. Lalu Penina merasa lebih hebat dari Hana. Hana seringkali disakiti hatinya oleh Penina. Hana nggak punya anak, datang ke rumah Tuhan di Silo. Lalu dia bernasar. Nah, nasarnya ini ternyata minta benih. Dengerin, ayat yang ke-11. Kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini, dan mengingat kepadaku, dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Jadi ini kan minta benih, lah. Minta sesuatu yang untuk diserahkan kepada Tuhan. Bukan minta untuk dikantongin, tapi minta untuk diserahkan. Ternyata kalau kita minta benih untuk diserahkan ke Tuhan, kita itu ngutangi Tuhan, saudara. Anda bilang, Pak, dari mana itu ngutangi Tuhan? Coba buka pada pasal yang kedua, ayat yang ke-20 dan 21. Sebab kita tahu bahwa kemudian Hana melahirkan siapa? Samuel, ya. Nah, Samuel lahir ketika sudah disapih, dibawa ke rumah Allah, diserahkan. Jadi Hana tidak memiliki Samuel. Yang dia minta dari Tuhan, dikembalikan ke Tuhan. Nah, waktu mereka menyerahkan itu, dan mereka bolak-balik datang setiap tahun, memberikan Samuel ini pakaian dan sebagainya, suatu hari, Imam Eli berkata begini, pasal 2 ayat 20 dan 21. Lalu Eli memberkati Elkana dan istrinya, katanya, Tuhan kiranya memberikan keturunan kepadamu dari perempuan ini, pengganti yang telah diserahkannya kepada Tuhan. Sesudah itu pulanglah mereka ke tempat kediamannya. Nah, perhatikan, dalam bahasa Inggrisnya dikatakan begini, bagus sekali. Dikatakan, the Lord gave thee seed of this woman. Allah memberikan kepadamu benih-benih kepada dari perempuan ini, for the loan which is lent to the Lord. Oleh karena pinjaman yang telah dipinjamkan kepada Tuhan. Jadi kalau Anda minta benih, misalnya begini, saya bilang, Tuhan, aku sampai Desember ini, aku pengen nabur 50 juta. Sudah, terus saya nggak usah cari duit 50 juta, atau utang-utang 50 juta, nggak usah. Tak, aku di depan Tuhan, aku percaya tahun ini, aku nabur 50 juta, aku dapat benih 50 juta. Setiap saya dapat, oh ini kok lain dari yang biasanya, ini benihnya nih. Kasih, tabur terus. Itu seperti saya sedang ngutangi Tuhan, minjemin Tuhan. Nah, Allah tidak pernah mau utang sama orang. Ayat berikutnya, dan Tuhan mengindahkan Hana. Bahasa Inggrisnya took note, dicatat oleh Tuhan. Luar biasa. Sehingga dia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Sementara itu makin besarlah Samuel yang muda itu di hadapan Tuhan. Nuai enggak, saudara? Nuai. Ngasih anak, nuai. Nah. Ngerti ya? Samuelnya dipakai Tuhan luar biasa. Hananya dikasih penghiburan. Tambah 5 sama Tuhan. Anaknya. Ayo. Pendowo. Bukan ya. 3 laki 2 perempuan. 5 anak. Mantap, saudara. 1 diberi, ganti 5. Nah, itu caranya. Nanti kalau Anda tulis, tapi jangan ngawur, saudara. 100 triliun sembarangan itu jangan. Sebab Allah bisa nguji Anda. Beri betul, tahu-tahu 1 miliar. Anda makan, Anda salah dengan Tuhan. Jadi nulis berdasarkan akan ekspresi iman. Besar nggak apa-apa, tinggal minta kok. Tapi Anda beriman, bisa nih Tuhan. Aku yakin kau bisa beri aku sekian. Anda masukkan. Sampai dengan Desember, nanti tahun depan kita nuai bareng-bareng, saudara. Tahun ini yang nuai belum rata. Pengen cemplong gitu, nggak enak. Nuai nggak bareng-bareng, nggak seru, saudara. Benar serius. Anda nuai sendiri, orang lain nangis, nggak enak. Keluarga nuai bareng, saudara. Ngerti nggak? Nah, ini tak ajari. Anda nuai dewean,
Nggak lucu lah, saudara. Nggak fun, nggak nyenengin. Senang-senang diri orang lain nangis, nggak enak, saudara. Tapi apa ikut nangis kayak mereka ya? Enggak, aku nuai, enggak apa-apa, aku ya senang-senang. Tapi nggak enak, tetap nggak enak. Rasanya belum gitu loh, saudara. Ngerti ya? Semua saya mau berdoa, semua nuai. Asal berani. Tidak ada tukang tagih nanti, nggak mungkin Suni atau Pak Mul berkata, maaf Pak ini 100 juta mana? Nggak ada. Dan itu bukan untuk diajar-ajar ke orang. Ini urusan pribadimu dengan Tuhan. Tapi saya minta nama, alamat yang jelas. Nanti ada tujuannya. Belakangan saya beritahu, tidak sekarang. Nama, alamat yang jelas. Alright? Supaya kita lakukan itu dengan segenap hati. Tadi pagi itu luar biasa. Saudara. Harusnya begitu. Karena Anda jemaat dibangun Tuhan. Mereka cuma orang yang datang 3 hari. Oke, tapi saya mau lakukan dengan segenap hati. Ini penting sekali. Nah, sekarang lihat perjanjian baru. Pak, apa ada ayatnya lagi sih? 2 Korintus 9. 2 Korintus pasal 9. Yang datang tadi pagi yang merasa, wah, aku tadi kakean atau kekurangan, ya Anda rawat boleh. Kalau kurang, wah kakean ya tulis, tadi salah, nanti biar dicari sama Suni. Harusnya tambah sekian gitu ya, saudara ya. Karena ini serius sekali sih, saya ingin jadi kenyataan semuanya. Dan ini betul-betul fun. Anda tidak, gini ya, Allah memberikan benih dan juga roti kok. Anda tidak akan dibuat kelaparan dengan cara ini. Cuman dibutuhkan integritasmu, jujur. Kalau diberi benih ya benih. Nanti setelah Anda tabur, tahun depan kalau nuai gila-gilaan itu, Anda sisihkan lagi untuk benih. Itu bukan lagi janji atau bukan lagi doa, tapi sudah nuai kan, langsung ini benih, masukkan lagi. Blas. Sisanya makan, nikmati. Disuruh Tuhan apa kerjain, enak toh. Kita bisa bertanya, gembala mana yang tidak ingin melihat jemaatnya hidup dalam berkat Tuhan? Kecuali gembala sapi. Saya gembala sapi aja pengen sapinya gemuk-gemuk kok, saudara. 2 Korintus 9 ayat 10. Coba kita baca sama-sama ya. 2, 3. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah. Jadi yang menyediakan benih siapa? Tuhan. Anda nggak usah kerja keras. Minta ini tinggal minta kok. Tapi dibutuhkan integritasmu, ketulusanmu, kejujuranmu, dan jangan ngomel. Ucapin perkataan positif. Tiap hari berkata, aku percaya benih itu datang, benih itu bisa aku tabur, benih itu datang, benih itu datang. Saya yakin ya Anda dengan segenap hati, itu tiba-tiba income Anda akan naik. Begitu naik dan berkata, hahaha, rok anyar, kredit ini, TV baru, ini. Jangan dulu. Nah, kalau Anda habis-habiskan itu dan berkata, besok usah. Nanti Anda berkata gini, besok minggu depan, oh Tuhan, aku minta benih lagi. Tuhan berkata, gue dihapusi meneh, ora usah, katanya repot. Tuhan nggak bisa dihapusi, saudara. Itu tergantung nanti, itu nguji, saudara. Itu Anda nguji dia dan nguji hatimu masing-masing. Itu ada yang nulis gede, saudara. Coba dapat, nanti ujian. Waduh. Nah, atau Anda, iya. Tergantung. Makanya saya nggak mau periksa Anda. Kalau masukkan nggak usah. Nah, karena saya minta bukan karena takut dengan orang Anda lakukan, tapi lulus batinmu dengan Tuhan yang betul. Saya nggak urusan rekod di dunia itu nggak perlu. Rekodmu di depan Tuhan itu, saudara. Karena nanti ngadep Tuhan itu jangan pakai nama saya, nggak ada gunanya, saudara. Masing-masing dewi-dewi dengan Tuhan. Nah, yang kau kerjakan di hati itu yang penting. Nangkap ya. Oke. Nama saya nggak laku di kerajaan surga. Nama Yesus tok yang laku di sana. 2 Timotius pasal yang kedua. 2 Timotius pasal yang kedua. Tapi nama saya ada di sana, saudara, pasti. Tapi tidak menyelamatkan orang lain. Nama Yesus saja yang menyelamatkan. Saya juga diselamatkan oleh dia. 2 Timotius 2 ayat yang ke-6. Baca sama-sama ya. 2 Timotius 2 ayat yang ke-6. 2, 3. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Jadi Anda mesti kerja keras dulu.
Benih ya benih, jangan benih terus dimasak wae ya. Waduh, lah itu benihnya jadi itu, saudara. Kalau Anda kerja keras jadi petani, Tuhan yang berkata, bukan saya. Anda yang pertama nikmati hasilnya. Ini cara Tuhan, saudara. Cara Tuhan. Ini bukan cara manusia, ini cara Tuhan. Anda mau lepas dari belitan keuanganmu, ini caranya. Anda mau ke next level, ini caranya. Anda minta benih. Bukan lagi minta roti, bukan minta makanan. Minta benih dari Tuhan. Nanti Allah memberi, Anda taburkan. Begitu Anda nuai, sisihkan untuk benih lagi. Lalu kemudian sisanya Anda boleh nikmati. Dan hidup sebagai pengelola yang baik dari apa yang Tuhan percayakan dalam hidupmu. Oke? Ini khotbah begini ini sama beratnya dengan khotbah kesembuhan ilahi di depan ratusan orang lumpuh, saudara. Ketahuan sembuh dan tidak sembuh itu langsung ketahuan. Saya nantang Anda begini, Anda serius 1-2 hari, minggu 2 minggu lihat nanti. Loh, kok gini Pak? Kita ingetin, benih saudara. Jangan terus mikir, TV ini ganti gede, apa ini ganti, motornya ganti. Bannya tipis, benosek saudaraku. Benihnya dulu saudara. Jangan terus ganti roda tank segala macam. Enggak sih. Waduh, yang enggak itu diurusinya belakangan. Nanti kalau Anda nuai itu ada beli pabriknya kok, tenang aja. Kalau Anda petani, petani itu kalau petani itu kerjanya cuma masak nasi itu bukan petani, itu pengungsi. Korban bencana alam. Anda di-drop makanan terus, saudara. Kalau petani itu Anda garap, Anda tabur, Anda sirami, Anda jagai, gitu loh, sampai Anda nuai. Kalau Anda kerja keras seperti itu, saudara yang boleh pertama menikmati hasilnya. Nah, sekarang saya mau ajak lihat ayat yang terakhir ya. Mazmur 126. Mazmur 126. Semua kesulitan itu ada hikmahnya ya. Kalau kita ngalami tekanan-tekanan begitu kadang-kadang bisa menimbulkan understanding, pengertian, pewahyuan baru dari Tuhan. Jadi jangan kita gentar menghadapi semua yang sedang kita hadapi. Ini belum ronde terakhir kalau saudara. Masih punya chance kita untuk berkemenangan dan terus berkemenangan. Mazmur 126. Kita baca mulai ayat yang pertama. Ini ayat luar biasa. Judulnya pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Nyanyian siarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Mari kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Ayat 5 dan 6 Anda perhatikan baik-baik. Orang yang menabur dengan apa? Mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil apa? Menabur benih. Pasti. Bukan mudah-mudahan, bukan semoga kiranya, bukan seandainya, apabila, jikalau, tapi pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Kadang-kadang nanti ketika Anda jalani hidup ya, saudara, Anda nulis jumlah tertentu yang besar atau yang apa yang Tuhan taruh di dalam hati saudara, engkau berkata, Pak ini ada ekstra ini. Anda harus ingat itu benih. Dan kalau engkau berkata, wah Pak ini seandainya ini untuk ini dulu Pak, enak. Bisa bagaimana gitu Pak rasanya. Jangan mikir yang bagaimananya saudara. Mungkin Anda mesti nabur dengan nangis. Aduh Tuhan. Tapi itu benih. Dan benih yang ditabur pasti tumbuh dan berlipat ganda. Nah, dengar baik-baik saudara. Saya akan minta nanti kita ambil waktu untuk berdoa. Supaya kita boleh mengerjakan ini dengan segenap hati. Kalau Anda kerjakan dengan segenap hati, hasilnya akan luar biasa. Nah teknisnya gimana? Sederhana. Saya lagi, Anda masukkan persembahan seperti biasa, perpuluhan. Nah, ini benih tidak termasuk perpuluhan loh saudara. Perpuluhan itu Anda kembalikan itu hanya Tuhan ya. Itu seperti biasa Anda tahu. Tapi ini bagian dari apa yang engkau mau berkata. Ini Tuhan. Nah, tuliskan nama, alamat yang jelas. Kemudian di belakang aja Anda tulis. Berapa yang engkau mau minta dari Tuhan. Bukan yang diminta Tuhan ini. Lain.
yang engkau minta dari Tuhan sebagai benih sampai Desember tahun ini. Pak, ada proyek apa-apa? Nggak ada proyek gereja yang membutuhkan penggalangan dana. Ini bukan soal penggalangan dana, ini bukan proyek, saudara. Nggak ada. Kita diberkati, kita limpah. Tapi saya mau, inilah cara satu-satunya yang bisa dipraktekkan dan membawa dampak besar. Nah sekarang jangan ribut dulu. Sembayang dulu, saya meribut beberapa menit, kemudian suami istri rundingan. Jangan berantem di rumah, saudara. Runding baik-baik, tulis angkanya. Alright? Kalau masing-masing kerja sendiri, Anda mau sendiri-sendiri, boleh juga nggak masalah. Tulis yang jelas nama dan alamat. Nanti jangan masukkan dulu di kantong, kita akan sembayang. Minta dengan Tuhan benih yang kita tulis. Oke? Mari semua tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Roh Kudus, hamba telah sampaikan apa yang engkau taruh dalam hati hambamu untuk umatmu pada hari ini. Engkau berbicara kepada kami Tuhan. Engkau yang beritahu hati Bapa. Berapa benih yang kami mau minta dari Tuhan sampai dengan akhir tahun ini. Karena Alkitab berkata, benih datang daripadamu. Engkau yang memberikan benih Tuhan. Ini bukan hasil kerja keras kami. Bukan hasil kami kerja dengan kekuatan kami. Tapi karena kami minta. Ini akan merupakan hasil doa kami. Benih kami minta untuk kami tabur. Dan pada waktu kami menabur, kami tahu akan luar biasa hasilnya. Terima kasih Bapa. Sekarang kau berbicara kepada kami. Berapa yang kami ingin minta, taruhkan iman dalam hidup kami. Supaya kami tahu yang Tuhan sediakan bagi kami. Demi nama Tuhan Yesus. Amen. Anda perlu? Sudah, mari kita berdiri sama-sama. Yang sudah silakan berdiri. Yang belum Anda boleh tulis, saya akan tunggu. Bukankah Dia Allah yang baik, saudara? Saya dorong Anda baca Alkitab, baca firman. Anda akan tahu kebenaran. Ada banyak hal yang masih belum disingkap pada mata kita. Tapi kalau Tuhan menyingkapkan, hasilnya akan luar biasa. Saya minta dengan segenap hati, dengan percaya, dengan iman, Anda tirukan apa yang saya katakan sebagai doa kita. Kita akan minta benih dari Tuhan. Katakan bersama-sama, Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran yang aku terima dan aku percayai malam hari ini. Dan sesuai dengan firman-Mu yang mengatakan bahwa benih Engkau yang memberikan. Malam hari ini kami minta benih ini Tuhan. Sampai dengan akhir tahun ini kami minta benih ini. Kami minta kepadamu untuk kami taburkan benih yang daripadamu. Dan aku percaya, bukan dengan kerja kerasku, bukan dengan usahaku, tapi oleh karena pemberianmu, aku akan terima benih ini. Dan dalam nama Tuhan Yesus, aku akan taburkan benih ini. Dan aku percaya, akan berbuah, berlipat kali ganda, 30 kali ganda, 60 kali ganda, bahkan 100 kali ganda. Terima kasih Tuhan. Aku percaya. Aku taburkan benih ini tahun ini. Dan tahun depan, kami semua akan jadi mesin-mesin penuai yang luar biasa. Untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan terima penyembahan kami juga. Dengan harta kami malam ini. Kami kembalikan perpuluhan kami bayar nasar kami berikan syukur kami. Kau sucikan, Kau kuduskan, lipat gandakan untuk kemuliaan nama-Mu. Dan berkati anak-anak-Mu Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan, tidak ada orang miskin di antara kami. Semua hidup dalam kasih karunia Allah yang limpah. Demi nama Tuhan Yesus. Kita beri dan dengan semua katakan, amin.